Aku membuka mataku perlahan-lahan, merasa sangat bingung dan frustasi. Tubuhku terasa sakit di mana-mana saat aku sadar. Aduh, aduh. Sakitnya begitu hebat hingga aku tidak bisa menahan erangan. Namun, aku segera menghentikan diriku saat menyadari ada orang lain di sampingku. Kamu akhirnya bangun. Aku berniat untuk menyirammu dengan air. Pandanganku kabur, tetapi aku mengenali orang di sampingku. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan suara itu? Sophia, kau ingat aku? Kupikir kau sudah melupakanku setelah kau mengkhianati keluargamu sepenuhnya. Kau terlalu mengagumkan untuk dilupakan. Sophia tertawa, terdengar lebih bahagia dari sebelumnya. Tidak, sebenarnya ini pertama kalinya aku mendengarnya menunjukkan emosinya seperti ini. Tawanya sudah pernah kudengar sebelumnya, tetapi sekarang emosinya yang gembira hampir membuat bulu kudukku berdiri. Kamu harus menunggu sedikit lebih lama. Setelah semuanya beres, aku akan memberimu hadiah kecil yang menyenangkan. Aku tidak sabar menunggu hadiah yang akan diberikan Sophia kepadaku. Sekarang, setelah dia terbebas dari keharusan menamparku tanpa terlihat di bagian tubuh yang tertutup pakaian, dia mungkin akan mematahkan tulangku atau membuatku berdarah. Aku melihat sekeliling untuk menilai situasi. Saat itu gelap, tetapi bukan berarti tidak dapat dilihat dengan jelas, dan aku dapat melihat matahari terbit melalui jendela kecil. Apakah aku pingsan sepanjang malam? Di mana aku sekarang? Tempat itu tampak seperti penjara, dengan langit-langit tinggi dan dinding batu di mana-mana. Jelas saja, ini tidak berada di dalam rumah besar Rigelhof. Kelihatannya seperti penjara di dalam kastil, mungkin kastil milik bangsawan dari faksi Ardeklensten yang memiliki tanah di sekitar ibu kota. Kalau tidak, tempat ini mungkin saja disewa untuk tujuan penculikan ini. Ya, aku yakin Cliff akan mengetahuinya juga. Jika ini adalah episode di mana Lizzie dan Duchess diculik, episode di mana Cliff datang untuk menyelamatkan mereka juga akan terjadi tanpa perubahan. Jadi aku tidak terlalu khawatir tentang Lizzie dan Duchess. Aku khawatir pada diriku sendiri. Aku merasakan hawa dingin menjalar ke tulang-tulangku. Bahuku yang menyentuh lantai yang dingin terasa sakit karena pukulan tadi. Duchess dan Lizzie masih tak sadarkan diri, dan tanganku diikat di belakang. Tetapi mereka berbaring di atas selimut tua, bukan di lantai, karena mereka adalah Sandra yang berharga. 1, 2, 3, 6 dengan Sophia. Tetapi kelompok yang menyerang kereta itu jelas lebih banyak dari 6 orang. Sisanya mungkin menjaga bagian luar gedung. Aduh, gerakan tubuhku yang paling kecil pun membuatku mengerang. Nafas putih naik turun di udara yang gelap. Aku berguling-guling, berusaha mencari posisi yang lebih nyaman. Tetapi bagaimanapun aku berputar, tetap saja sakit. Tepat saat itu, pintu terbuka dan Shane muncul. Pandangannya tertuju pada Lizzie. Apakah Lizzie sudah bangun? Duchess dan Nona Lizzie belum bangun, tapi Nona kita sudah bangun. Shane menoleh ke arahku ketika Sophia melaporkan kondisiku. Sophia, jaga ucapanmu. Bagaimana wanita itu bisa disebut Nona kita? Dia hanyalah seorang pengkhianat. Saya membuat kesalahan besar. Saya minta maaf. Di rumah kita, dia tidak pantas diperlakukan lebih baik dari pelayan rumah tangga biasa. Dan untuk pendidikannya, aku percaya kamu akan mengurusnya seperti biasa. Serahkan saja pada saya. Ngomong-ngomong, pada level berapa saya harus melakukannya? Aku tidak peduli apakah dia mati atau tidak. Tapi sebelum dia mati, biarkan dia menyesalinya dengan pahit. Sial, aku kena masalah. Penyiksaan merupakan hukuman yang lebih buruk daripada pembunuhan. Cliff, kapan kamu datang? Kurasa aku belum pernah sebegitu putus asa terhadap Cliff sejak aku berinkarnasi sebagai Edith. Dia selalu datang saat pemeran utama wanita dalam bahaya. Tetapi mengapa dia tidak muncul? Apakah karena belum waktunya? Sementara aku menggeliat seperti cacing tanah di lantai,
Shen berlutut di depan Lizzie, meraih dagunya dan mengangkatnya sedikit. Aku mendengar desahan yang kedengarannya puas. Kamu akhirnya ada di tanganku. Dari caranya menggenggam pipinya, dia tidak seperti sedang berhadapan dengan seorang sandera belaka. Apa-apaan ini? Orang ini naksir Lizzie. Fakta itu saja sudah cukup bagi Cliff untuk membunuh Shen. Aku tidak pernah menganggap Shen tampan, karena meskipun dia tampan, dia selalu memiliki ekspresi menakutkan di wajahnya. Namun, untuk pertama kalinya, aku melihatnya tersenyum ramah. Dia tidak terlihat begitu tampan saat tersenyum. Senyumnya menyeramkan, seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Tepat pada saat itu, terdengar suara seseorang mendekat dari luar. Kami telah selesai membersihkan daerah sekitar. Bagus, kunci Duchess di ruang pertama. Dia sandera yang berharga, jadi pastikan dia tidak terluka. Seorang pria yang tampak seperti tentara bayaran bertanya sambil menunjuk ke arah Lizzie. Apakah kamu akan menguncinya di ruangan terpisah? Oh, dia bukan sandera. Dia barang rampasanku. Aku penasaran bagaimana Cliff akan membunuh Shen. Apakah dia akan menggorok lehernya? Atau membelahnya menjadi dua bagian memanjang? Tidak, ini bukan saatnya bagiku memikirkan hal ini. Aku akan dipukuli oleh wanita gila itu, Sophia. Bagaimana dengan dia? Tentara bayaran itu menunjuk ke arahku. Bawa jalang itu ke ruang bawah tanah. Aku tidak ingin mendengarnya berteriak-teriak di sini. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, meskipun aku juga kedinginan. Mulai sekarang, I Refuse Your Obsession akan menjadi novel thriller yang mengerikan, bukan lagi fantasi romantis. Bergerak. Atas perintah Shen, orang-orang di sekitarku mengangkatku dan membawaku keluar ruangan. Begitu kami keluar dari ruangan batu, aku dapat melihat sekelilingku dengan jelas. Bukan kastil, mungkin villa tua di luar ibu kota. Tampaknya pernah ada masa ketika gaya ini populer di kalangan bangsawan yang tidak pernah bercocok tanam, tetapi mendambakan kehidupan pedesaan untuk membangun villa bergaya rumah pertanian. Tampaknya bangunan itu dibangun pada masa itu, tetapi ada jejak manusia di mana-mana, meskipun bangunan itu telah ditinggalkan. Mereka pasti membeli sebuah villa terbengkalai dan menggunakannya untuk menampung dan memberi makan tentara bayaran mereka. Jika kami para sandera belum ditemukan, kemungkinan besar ini adalah tempat yang cukup terpencil dan tak terduga. Akankah Cliff sampai di sini sebelum tulangku patah? Aku mendesah. Dari cara Shen menatap Lizzie tadi, dia tampak seperti hendak melakukan sesuatu. Tapi bukankah aturan di dunia ini adalah pemeran utama pria muncul tepat sebelum tokoh utama wanita mengalami sesuatu yang buruk? Jadi itu berarti Cliff akan tiba di sini cepat atau lambat. Aku meredakan rasa cemasku yang semakin memuncak saat kami menuruni tangga ke ruang bawah tanah. Tubuhku bersandar di bahu tentara bayaran itu. Ruang bawah tanahnya semi bawah tanah, dengan jendela di bagian atas. Tetapi karena masih fajar, hari masih gelap. Tentara bayaran yang memimpin jalan berjalan dengan susah payah sambil membawa lentera dan membuka pintu yang tampak seperti ruang penyimpanan. Sementara dia meletakkan salah satu lentera di dekatnya, tentara bayaran yang lain mengikatku ke kursi. Itu adalah kursi kayu keras dengan tempat duduk yang buruk. Aduh, ikat aku sedikit, pelan-pelan. Aku kesakitan dan tidak bisa bergerak. Aku memohon kepada si tentara bayaran itu dengan air mata di mataku. Aku berasumsi itu gagal karena tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya yang tanpa ekspresi. Tetapi dia mengikatku dengan jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Tentu saja aku tidak berbohong saat aku bilang aku tidak bisa bergerak. Tanganku diikat di belakang punggungku. Aku menyadari betapa kasarnya aku diperlakukan dan bahuku terasa sakit. Sendi-sendiku terasa seperti tidak sejajar. Namun, ini bukan saatnya mengeluh tentang rasa sakit. Dia tidak sebaik wanita yang diambil kapten tadi, tapi dia cukup bagus. Tentara bayaran yang dengan lembut mengikatku itu menyeringai lebar sambil meraih daguku dan memutarnya dari satu sisi ke sisi lain.
Rasa terima kasihku padanya dengan cepat memudar. Apa yang harus aku lakukan di saat seperti ini? Pikiran untuk diperkosa tidak pernah terlintas di benakku sebelumnya. Bukankah hanya pemeran utama wanita yang akan terhindar dari kemalangan seperti itu? Apa yang harus aku lakukan?